Oke, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan menawarkan kepada jemaat yang hadir pada pagi hari ini, apakah jemaat mau mendengarkan firman Tuhan yang menyakitkan telinga tapi menyejukkan hati? Amin. Atau menyejukkan telinga tapi menyakitkan hati? Mana yang kalian pilih? Apa? Menyejukkan hati walaupun menyakitkan di telinga. Siap? Siap. Nah, coba kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 ayat 16, 17, 18. Cukup 3. Ya, enggak usah banyak-banyak. 3 saja, kalau kamu serap semua bisa menyakitkan telinga. Ya. Saya takutnya gendang telinga kalian pecah nanti. Ya, oke. Sudah, kita baca sama-sama kalau sudah ketemu. Amsal pasal 6 ayat 16, 17 dan 18. Ya. Sudah ketemu semua? Amin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahwa 7 perkara yang menjadikan bagi hatinya: mata orang sombong dan dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Wah, luar biasa ya. Dikatakan 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7. Oke, jadi 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kekejian bagi hati Tuhan. Ya, berarti sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Nah, pertama apa? Mata sombong. Mata sombong. Apa sih yang dimaksud dengan mata sombong? Jadi, mata yang sombong adalah apa ini? Selalu merendahkan orang. Ya. Selalu merendahkan orang. Ya. Jadi mata sombong itu selalu merendahkan orang lain. Ya. Menganggap rendah orang lain. Ya. Mungkin karena dia punya kelebihan dari orang lain. Ya. Kalau dia mungkin mukanya lebih ganteng dari orang lain, kalau setiap ketemu lewat. Nah, karena merasa ganteng atau merasa cantik, merasa bau badannya lebih harum dari orang lain, menganggap rendah orang lain, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan mata sombong? Memandang orang lain dengan penuh kecurigaan, ya, ya, penuh kecurigaan. Orang gerak sedikit dicurigai. Nah, ini orang mata sombong juga. Kemudian apa lagi? Selalu ingin dihormati. Nah, ini yang jadi pertama, mata sombong itu menganggap rendah orang lain. Mungkin karena dia lebih pintar dari orang lain, dia menganggap orang lain lebih rendah. Mungkin dia karena dia punya kekayaan lebih dari orang lain, sehingga dia menganggap rendah orang lain. Apalagi yang membuat orang mata sombong itu melihat orang lain lebih rendah. Ya, karena dia punya kelebihan-kelebihan di dalam dirinya. Harusnya kalau kita punya kelebihan, diapain? Pakai untuk menolong orang lain, bukan untuk kita sombongkan. Ya, ini harus kita pahami. Ya, kalau Bagas memiliki kepintaran, misalnya punya skill, pakailah skillmu itu untuk menolong orang lain, untuk membebaskan orang-orang dari keterbelakangan misalnya. Ya, tapi jangan kita pakai untuk menyombongkan diri kita. Dia naik sepeda, dikira dia yang paling pintar naik sepeda. Pas dia lihat, ada yang lebih bisa dari yang naik motor. Ya, kan? Sombong kan? Dia baru angkat ban depan, dia udah bangga, aduh saya yang paling pintar. Ya, ada orang yang angkat dua-dua bannya kan? Nah ini, ternyata ada orang yang lebih dari dia. Nah, jadi dikatakan di atas langit itu masih ada langit. Nah, jangan kita terlalu sombong gitu, karena kita punya kelebihan-kelebihan dalam diri kita, ya. Tapi pakailah kelebihan kita itu untuk menolong orang lain. Ya. Oke, kemudian yang tadi ya, selalu curiga kepada orang lain. Ya.
Kalau misalnya suami istri, suaminya pulang kerja bau parfum sedikit, wah curiganya bukan main. Ya, nah ini bahaya. Padahal waktu diangkut dia ketumpahan sama minyak rem gitu. Minyak rem. Lah ini jadi serba salah gitu kan? Ya. Nah, apalagi zaman sekarang orang punya apa? Punya Facebook gitu kan. Kalau ada telepon suara perempuan, nah udah mulai curiga. Nah, padahal itu teman kerja yang mau kasih proyek kan, tapi istrinya udah marah-marah, akhirnya nggak jadi proyeknya. Nah itu terlalu mencurigai yang berlebihan. Tapi curiga boleh nggak? Boleh nggak curiga? Boleh. Kalau ada apa namanya bau-bau asap kan kita perlu curiga kan? Nah kalau kita nggak ada curiga, jangan-jangan udah kebakar kan? Benar nggak? Ya. Jangan-jangan ada yang lagi menaikkan asap ke kemuliaan. Nah kita perlu curiga kan? Ya jadi itu ya. Jadi orang yang memandang penuh kecurigaan, ya curiga boleh, tapi jangan penuh kecurigaan gitu kan? Ya jadi orang merasa diawasi. Ya saya pernah sama Bunda ke apa itu di Jogja ya, Jogja, salah satu Jogja di Cianjur. Lah kemana kita gerak sapam ikut? Lah saya maling bukan saya bukan maling, kalau diawasin terus itu ada CCTV. Mentang-mentang saya ke Jogja pakai sendal jepit, makanya penampilan perlu juga gitu kan. Nah kalau kita pakai sendal jepit, orang liatin, dikira mau maling gitu kan. Pakai sepatu yang paling bagus juga, orang liatin, karena orang terpesona, jadi serba salah gitu kan. Ya benar nggak? Ya. Coba kamu ke Jogja pakai celana pendek, pasti diliatin kan? Nggak pakai celana juga pasti diliatin. Jadi apa? Serba salah gitu kan? Jadi itulah dunia kan? Ya, penuh dengan kecurigaan kita. Ya oke, lanjut. Nah, tadi selalu ingin dihormati. Nah ini, banyak manusia yang selalu ingin dihormati. Ya, orang Farisi itu ini kita lihat orang Farisi dengan orang apa? Yang lagi berdoa itu, orang pemungut cukai. Bedanya apa pemungut cukai dengan orang Farisi apa? Apa bedanya? Waktu dia berdoa. Berdoanya kayak menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri kan? Dia bilang, aku orang tidak berdosa, tidak seperti dengan pemungut cukai. Aku berpuasa berapa hari dia puasa? Tidak seperti dia. Aku ini tidak seperti dia. Nah itu orang yang ingin dihormati, ya kan? Coba suatu waktu nanti anak-anak pas juga lagi penyembahan di depan pintu, sehingga kita lihat, baik sekali Rohit ya, penyembahan di depan pintu. Nah padahal kosong tempat di atas kan. Nah untuk apa dia penyembahan di tempat pintu? Supaya dilihat orang, supaya dihormati orang. Contoh, ya datang Yoel, tertati-tati naik, ya, sampai di tangga dia memuji Tuhan, ya, karena kondisinya nggak apa-apa kan. Ya. Datang Bagas di atas tuh, dia menghadap ke sana tuh, angkat tangan sampai banyak orang menonton di bawah. Ya. Nah itu supaya liatin orang. Nah itu supaya dihormati. Nah itu apa namanya? Tidak ada faedahnya semua itu. Nah, itu namanya, itu satu perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan, bahkan dikatakan apa? Tadi kekejian bagi hati sombongan, ya. Jadi selalu ingin dihargai. Tadi yang saya katakan orang Farisi dengan orang pemungut cukai. Pemungut cukai bagaimana cara berdoa? Dia pukul-pukul badannya kan? Pukul-pukul badannya. Ya. Mata sombong itu pertama tadi apa? Memandang rendah orang lain. Kedua apa? Selalu merasa curiga kepada orang lain. Apalagi? Ingin selalu dihormati. Oke. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua, lidah dusta. Ya, saya akan mempercepat karena ada 6 ya. Ini baru kedua, lidah dusta. Ya, sama dengan saksi dusta. Lidah itu fungsinya bisa 2 ya. Bisa mengatakan yang baik, bisa mengatakan yang jahat.
jahat. Ya, dari lidah yang sama keluar dua, bisa dipakai untuk dua. Nah, kita mau pakai untuk apa? Lidah kita. Kemudian bisa disamakan lidah dusta itu dengan saksi dusta. Kalau yang dijadikan saksi biasanya apa itu? Misalnya ada kecelakaan, yang jadi saksi itu apa? Apa? Misalnya gini ya. Fokus ya. Jemaah jangan ngantuk ya. Ya, saksi ya. Kalau ada tabrakan di rumah makan Setuju, yang ada saat itu di sana Rohit sama Tian. Kemudian tiba-tiba datang Anto jadi saksi. Saya lihat langsung, yang satu berdarah, yang satu kepalanya lepas. Bisa nggak jadi saksi? Loh, dia serama kok, dia kecelakaannya di sana, masa bisa jadi saksi? Artinya apa yang dia katakan itu apa? Dusta, bohong. Ya. Ngerti nggak? Ya. Ngerti ya? Iya. Ya. Oke. Lidah mempunyai dua fungsi, yaitu memberitakan kebenaran dan kepalsuan. Yang saya katakan sama dengan saksi dusta. Saksi itu artinya orang yang melihat langsung kejadian. Ya. Nah, dusta itu apa? Bohong. Ya, yang saya katakan tadi, kecelakaannya di rumah makan Setuju, dia ada di sini, baru dia bersaksi bahwa dia lihat langsung satu kepalanya lepas, satu berdarah. Padahal dia nggak ada di situ. Nah, itu namanya saksi dusta. Itu termasuk apa? Kekejian bagi Tuhan. Ya. Jadi fungsi lidah bisa memberitakan kebenaran dan juga kepalsuan. Lidah palsu atau lidah dusta adalah lidah yang banyak mengucapkan kebohongan yang dibenci oleh Tuhan karena seringkali menyusahkan orang lain. Ya, dusta itu seringkali ujung-ujungnya menyusahkan orang lain. Benar nggak? Nah, coba kamu Anto atau Bagas, tiba-tiba dia ke polisi gitu kan, di Palalangun ada tembak menembak gitu kan, polisi datang semua di sini kan. Nah, nggak ada, aman-aman. Repot nggak polisinya? Repot lah polisinya, jauh-jauh ke sini kan. Apa? Iya kan, polisi lah susah lagi polisi bawa kamu kan. Iya, mau dicariin sel gitu kan. Ya, jadi dusta itu menyusahkan orang lain. Ya. Makanya jangan bersaksi dusta. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya dari si iblis, setan. Ya. Jadi Tuhan seringkali kebohongan atau saksi dusta itu dibenci oleh Tuhan karena seringkali menyusahkan orang lain. Allah tidak pernah berbohong, ingat ya, dan segala yang difirmankannya selalu digenapi. Semua Alkitab itu kamu baca nanti, itu semua akan terjadi. Ya, Tuhan tidak pernah berbohong. Ya, tidak sama dengan manusia kan? Manusia banyak berbohong. Nanti saya akan membahagiakan orang tua, tapi ujung-ujungnya tidak membahagiakan orang tua. Coba kalau ditanya cita-citanya semua apa? Mau membahagiakan orang tua. Belum 5 menit ngomong membahagiakan orang tua sudah menyusahkan orang tua. Kalau Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat, saya musnahkan kamu. Jadi enggak? Siapa yang berbohong di Alkitab suami istri dan mati? Ananias dan Safira. Jadi kebohongan itu bisa membuat kita mati. Di saat kamu bohong, di saat kamu bersaksi dusta, kamu mati. Mati benar nggak? Apanya yang mati? Rohaninya yang mati. Ya, ingat itu. Ketika kita berdusta, ketika kita berbohong, saat itu rohani kita mati. Ya. Saat itu rohani kita mati. Tubuhmu jalan, badanmu jalan, tapi rohanimu mati. Bagaimana kamu tahu rohanimu mati? Ketika kamu berdoa, bisa berdoa nggak dalam kebohongan? Bisa menyembah dalam kebohongan? Bisa memuji dalam kebohongan? Bisa belajar dalam kebohongan?
Bisa konsentrasi dulu dalam kebohongan? Artinya mati. Ingat, saksi dusta, kebohongan, saat kita berbohong, kita mati. Seperti Ananias dan Safira. Ya. Tapi kerohanian kita yang langsung mati ketika kita berbohong. Makanya mulai saat ini, komitmen kamu, apapun yang terjadi, saya akan katakan yang sebenarnya. Ya. Kepada semua orang, jangan hanya kepada orang tuamu di sini, kepada temanmu, kepada siapa saja yang kamu jumpai. Saat kamu berbohong, saat itu kamu mati, rohanimu mati. Ya, jadi dikatakan, coba kita baca satu ayatnya, Yohanes 8 ayat 44. Orang yang suka berbohong itu apa? Coba kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 44. Ayo baca sama-sama. Semangat. Ya, Yohanes 8 ayat 44. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bapaknya kan? Dia itu bapaknya. Kalau kita ikut bohong, dusta, berarti kita Iblis. anak iblis. Mau jadi anak iblis? Gampang kok mau jadi anak iblis, tinggal bohong, tinggal bersaksi dusta. Ya. Jadi itu termasuk kekejian bagi Tuhan. 6, 2. Sudah 2 ya. Ketiga apa? Tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. Iya, tangan yang menumpahkan apa? Darah orang yang tidak bersalah. Artinya kita merugikan orang lain. Ya, merugikan orang lain. Ya kan? Ya, membunuh karakter orang lain, membunuh bisa secara fisik, bisa secara karakter, bisa secara macam-macam kita bunuh kan? Ya, itu termasuk kekejian bagi Tuhan. Hati-hati. Itu termasuk kekejian bagi Tuhan. Oke, lanjut. Saya nggak fokus di situ. Berikutnya apa? Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati-hati. Kemarin kita bahas apa? Jagalah hatimu, karena dari sanalah terpancar segala kehidupan. Hati yang merancangkan hal-hal yang jahat. Kadang orang kita dekat dengan kita, bersahabat dengan kita, tapi tiba-tiba kita rancangkan sesuatu yang tidak baik bagi dia. Hati-hati loh. Ya, kita merancangkan sesuatu yang jahat dalam diri kita untuk orang lain, itu suatu kekejian bagi Tuhan. Ya. Kamu diam-diam sudah merancangkan, nanti kalau kita lulus dari sini kita pecahin gelas berapa ya? Nah, itu kamu sudah merancangkan yang jahat. Ya. Valen sudah bersepakat dengan Emi, ya nanti kalau kita sudah lulus, sudah dapat ijazah, kita pecahin jendela-jendela baru kita pergi. Nah, hati-hati. Itu kamu udah merancangkan yang jahat. Ini apa, Rohit, saya sakit hati sama bapak itu. Nah, tunggu bapak itu kalau ini kita kasih masuk racun di airnya, nah, mati. Nah, itu merancangkan sesuatu yang jahat. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Oma sudah tua, kita taruh sabun, pas dia keluar ke dapur dia pleset jatuh. Nah, itu sudah merancangkan yang jahat. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Yang laki-laki, ayo kita kasih harapan yang cewek-cewek. Setelah itu kita lemparkan mereka. Ya. Itu merancangkan yang jahat. Ya. Tapi hatimu harus merancangkan yang baik. Ya. Nah, itu si Michael kalau angkat karung sedikit
cepat ngeluh. Ayo kita lagi tuh Michael, supaya kalau dia angkat karung lebih semangat lagi. Saya perhatikan itu Michael kalau kerja itu dia cari yang gampang-gampang, ya nggak mau yang berat-berat. Nah, ayo kita latih Michael. Ya jangan kamu angkat yang berat, suruh Michael yang angkat berat biar latihan. Nah, itu hal-hal yang baik supaya Michael jadi Michael yang benar gitu loh, kuat. Ya, bukan Michael yang cemen. Oh iya, saya bukan kayak cemen atau cewek. Oh, cemen. Ya. Iya, sama kan kemarin apa? Si Ken kan. Kita main voli, dia kalah, semua disuruh push up, dia nggak mau push up, si paling bilang cewek, langsung turun push up. Nah kan, nah ya itu ya, iya, oh gitu ya. Nah jadi kembali ke situ ya, jangan kita merancangkan hal-hal yang jahat di dalam diri kita. Kapan kita merancangkan hal yang jahat dalam diri kita? Ketika kita tersakiti. Ya. Emi, kalau kamu tersakiti apa yang kamu lakukan? Hah? Apa? Tunggu ya. Ya, ada orang perempuan kalau dia tersakiti itu sama laki-laki, dia balas. Dia pacaran sama orang bukan karena dia suka, tapi dia mau balas dendam. Balas dendam. Ya, ada juga laki-laki seperti itu, ya kan? Karena dia tidak pernah dapat kasih sayang dari ibunya, ketika dia dapat istri, dia perlakukan istrinya sebagai ibunya, disuruh masak, disuruh apa, disuruh semua, bukan kayak istrinya gitu. Ya, karena dia mau balas dendam. Ya, hati-hati. Ya, jadi harus dibereskan semua hati. Ya, dari hati ini hati nggak beres, pasti keluarnya juga tidak beres. Ya, kita semua jangan merancangkan hal-hal yang jahat di dalam diri kita, tapi rancangkanlah yang terbaik dalam diri kita. Ya, saya walaupun berkali-kali disakiti sama Valen, saya masih merancangkan dia yang baik untuk dia. Ya. Berlutut. Ya. Tapi ya jangan kamu samakan semua. Nanti kamu di sana di tempat lain, saya udah nggak ada lagi situ. Ya jangan samakan Pak Andre dengan yang di sana. Ya mungkin kalau Pak Andre itu masih panggil kamu baik-baik, kalau di sana langsung kamu wah. Beda. Ya, jadi saya selalu merancangkan yang baik untuk dirimu kan. Ya, semua untuk kalian kecuali Ken. Ya. Kalau untuk Ken, saya rancangkan lebih baik lagi. Ya, oke. Jadi rancangkan yang terbaik dalam diri kita. Ya, walaupun kamu pernah disakiti, ya. Rancangkanlah hal-hal yang baik bagi orang lain. Ya. Sama kalau ada temanmu misalnya sakit, ya rancangkan yang baik. Ya, ayo kita giliran kasih air panas, ya kan? Ditengok pun tidak kan? Ya. Rancangannya udah goyang-goyang menggigil, malah kau bilang, ada gempa ya. Nah, lo temanmu lagi menggigil di atas, kau bilang gempa gitu kan? Nah, berarti kamu nggak ada kepekaan gitu kan? Ya, nah, rancangkan yang baik bagi temanmu gitu kan? Ya, kan? Ya. Nah, kemudian yang terakhir apa? Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kaki yang segera lari menuju ke kejahatan. Kalau hatimu jahat, kakimu tinggal melangkah untuk melaksanakan, mengeksekusi apa yang ada dalam hati. Ya, tapi pakailah kaki kita untuk melangkah, untuk melakukan yang baik. Ya, misalnya kondisi sekarang, pakailah kaki kita melangkah untuk pergi bagi-bagi sembako, bagi nasi. Nah, itu yang diperlukan kan. Ya. Jangan pakai kaki kita untuk melangkah ke pohon rambutannya. Nah, itu salah itu ya. Iya, benar kan? Nah kan contoh praktis kan. Iya, benar kan? Iya. Ansel melihat dengan matanya,
Ken melaksanakan dengan kaki. Kakinya. Jadi memang saling menolong kan. Hansel bilang, Ken ada mangga. Oke. Nah gitu ya. Jadi kadang kejahatan itu tidak dilakukan sendiri. Ya. Nah, jadi kaki yang cepat melangkah untuk melakukan kejahatan itu kembali dari hati kita. Kalau hati kita baik, pasti kita akan cepat untuk melangkah untuk melakukan kebaikan. Ya. Kalau hati kita jahat, kalau lihat orang kecelakaan, nah oke. Apa bedanya pendeta melihat kecelakaan dengan YouTuber melihat kecelakaan? Apa bedanya? Ya, kalau pendeta dia tolong dulu kan? Kalau YouTuber direkam dulu, diviralkan dulu. Beda kan? Bukan lucunya kamu tangkap ya. Lucunya bukan lucunya yang kamu tangkap, tapi firman Tuhannya. Ya, kekejian bagi Tuhan apa pertama tadi? Mata sombong. Mata sombong gimana itu mata sombong? Menganggap rendah orang lain, melihat orang dengan penuh kecurigaan, apalagi merasa diri paling ingin dihormati. Ya banyak orang yang ingin dihormati ya. Padahal Tuhan bilang kalau kamu dihormati manusia itulah upahmu. Ya, nggak dihormati Tuhan lagi. Lebih baik kita dihormati Tuhan daripada dihormati manusia. Yang kedua apa? Lidah dusta, bersaksi dusta. Yang jadi saksi itu harus menyampaikan sesuai dengan apa yang dia lihat. Jangan kita buat-buat cerita yang tidak benar ya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apalagi tangan yang apa? Menumpahkan darah, artinya melakukan hal-hal yang jahat dengan tangan kita. Kemudian apa lagi? Hati yang ya, hati itu harus dijaga supaya tidak menjadi hati yang jahat, tapi hati yang baik yang selalu memancarkan hal-hal yang baik keluar dari dalam diri kita. Kalau hatinya baik, terakhir apa? Kakimu akan melangkah untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, oke, paham semuanya. Nah, saya kira cukup ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu mengingat